Pagi itu matahari baru saja mengintip dari balik bukit, menyiram atap genting rumah yang sudah mulai rapuh dengan sinar lembut. Kota kecil mereka belum sepenuhnya bangun. Suara tukang penjual roti dan bunyi motor yang lewat masih jarang. Di dalam rumah, ada dua suara yang berbeda. Napas lembut adik bungsu yang masih terpejam, dan suara langkah ringan langkah yang sejak beberapa bulan terakhir berubah menjadi lebih pasti, lebih berhati-hati. Dina membuka matanya perlahan. Ruang tamu masih remang karena tirai belum ditarik. Ia duduk di tepi kasur, menatap foto keluarganya yang tergantung miring di dinding foto orang tua mereka tersenyum di depan pohon mangga. Dina masih kecil dengan pita di rambut. Hati Dina ikut berat saat mengingat janji-janji yang pernah mereka buat di masa kecil, akan selalu bersama, tak akan membiarkan satu sama lain sendirian. Janji itu terasa berat sekarang, karena ia tahu kata selalu telah berubah bentuk. Ia menghela napas dan berdiri. Langkahnya menuju dapur seperti ritual, menyalakan kompor, merebus air, menuang kopi sachet untuk dirinya sendiri. Rumah yang dulu penuh dengan tawa kini hanya diisi bunyi-bunyi kecil yang berulang, gula yang disendok, gelas yang ditempatkan di meja, suara radio kecil yang memutar lagu lama seperti pengingat masa lalu. Dina terbiasa menanggung keheningan itu, keheningan yang mengingatkannya pada sesuatu yang telah hilang. Tapi di antara keheningan, ada juga riuh kecil suara kakinya yang tergesek saat menyiapkan sarapan untuk adik-adiknya. Di rumah itu tinggal 3 adik, Raffi, 18 tahun, yang tampak dewasa namun sering kehilangan arah. Sinta, 12 tahun, pendiam tapi penuh rasa ingin tahu. Dan Adi, yang baru berusia 6 tahun, selalu bangun paling pagi dan meminta ditemani saat sarapan. Mereka semua masih bergula dengan kabar yang sama. Orang tua mereka tidak akan pulang lagi. Dina belum mampu berkata meninggal di hadapan mereka semua. Kata itu terlalu besar, terlalu kering. Jadi ia memilih kata-kata yang lunak, seperti pergi atau tidak kembali untuk sementara. Hingga saat ia merasa kuat untuk menjelaskan lebih. Di meja makan, Dina menyajikan sarapan sederhana, nasi hangat, tempe goreng, dan telur dadar tipis. Raffi memegang sendoknya pelan. Matanya menatap jauh keluar jendela seperti sedang menghitung sesuatu yang tak pernah berakhir. Sinta mengunyah dengan tenang sambil menggulung rambutnya yang masih basah. Adi sesekali menoleh pada Dina, menunggu senyum yang setiap pagi selalu ia dapatkan, senyum yang kini tidak lagi hanya senyum kakak, melainkan juga senyum seorang ibu. Dina, kau nggak ikut kerja hari ini? Tanya Raffi tiba-tiba, suaranya datar, seperti sedang mengukur batas-batas tanggung jawab yang kini tertera dalam kehidupan mereka. Dina menatap ke cangkir kopinya, menunda jawaban. Nanti sore. Ada urusan di kantor pos. Kita perlu cek surat, mungkin ada kabar atau beberapa tagihan yang harus dibayar. Jawabnya tenang, padahal dadanya berdebar cepat. Mengurus surat tagihan, menandatangani dokumen, berbicara dengan tetangga semua pekerjaan baru yang masuk ke daftar tanggung jawabnya. Ia masih 24 tahun, namun sejak peristiwa itu, ia merasa umurnya bertambah menjadi tua sekali. Sejak hari itu, hari ketika mereka pergi dari rumah untuk terakhir kali, Dina harus mengatur segala sesuatu. Ia membuat jadwal kerja, mengatur siapa yang makan siang di sekolah, mengurus administrasi sekolah Sinta, menanyakan kemungkinan beasiswa, dan mulai merencanakan anggaran rumah. Ia tak hanya menjadi kakak, ia harus belajar berbicara seperti orang dewasa, mengambil keputusan seperti orang dewasa, bahkan berpura-pura kuat ketika adik-adiknya memerlukan tempat untuk bersandar. Tetapi bukan hanya tugas administratif yang berubah. Cara Dina menenangkan adik ketika mimpi buruk datang, cara ia memeriksa PR Sinta setiap malam, cara ia duduk bersama Raffi tengah malam membicarakan masa depan, semua itu mengajarkannya arti baru dari kata ibu. Malam sebelumnya, Adi menangis karena kegelapan. Dina menemani, mengusap punggung kecil itu, dan menceritakan cerita yang diciptakan sendiri agar Adi percaya bahwa bintang di langit adalah penjaga mereka. Dalam cerita itu, bintang memantau rumah mereka, memastikan tidak ada yang sedih sendirian. Mungkin terdengar klise, namun Adi tertidur dengan damai dan itulah hadiahnya. Ada hari-hari ketika tubuhnya lelah, seperti ketika tagihan listrik datang dan jumlahnya lebih besar dari yang ia perkirakan. Dina duduk di meja makan, kertas bertebaran, kalkulator menyala, 2 tangan menutup wajah. Ia rindu berbagi beban dengan orang tua, rindu siapapun itu yang bisa berkata, kita selesaikan bersama. Namun kesunyian itu memaksa Dina belajar agar ia tak jatuh. Ia mulai mencari pekerjaan sampingan, menawarkan les privat,
atau menerima pekerjaan desain kecil karena bakat menggambar yang dulu ia pelihara. Semua demi memastikan adik-adiknya bisa sekolah, makan, dan memiliki baju yang layak. Tetapi beban emosional lebih sulit diatasi daripada masalah uang. Raffi, dengan tatapan kosongnya, kadang meledak dalam kesal yang tak terduga. Suatu sore, saat Dina meminta Raffi membantu mencuci piring, ia menjawab dengan kasar. Raffi berjalan keluar rumah dan menutup pintu dengan keras. Dina berdiri terpaku, lalu berjalan mengikuti jejaknya. Mereka duduk di bangku belakang, diam, hanya terdengar desiran angin. Dina tahu Raffi takut menjadi lelaki dewasa tanpa panutan. Raffi juga takut membuat keputusan yang salah. Mereka berdua terluka, berbeda cara mengekspresikan kehilangan. Dina memutuskan untuk tidak memaksakan kata-kata besar saat itu. Ia cukup meletakkan tangannya di bahu Raffi. Kita belajar bareng, katanya pelan. Gak ada yang harus kau hadapi sendiri. Raffi menoleh, matanya berkaca-kaca. Di saat itulah Dina merasakan bukan sebagai beban lagi, tetapi sebagai amanah. Amanah untuk membimbing, untuk menjaga, bukan untuk mengendalikan. Sekolah menjadi tempat yang penuh tantangan baru. Sinta yang biasanya pendiam tiba-tiba mulai bertanya tentang hal-hal yang ia lihat di televisi. Tentang teman yang memiliki ayah yang datang ke pertandingan sekolah. Tentang kenapa keluarga mereka berbeda. Dina menjawab sejujur mungkin, menimbang setiap kata agar hatinya tetap lembut. Kadang ia menangis setelah menidurkan Sinta, tangisan yang hanya keluar setelah semua suara lain tertidur. Dalam diamnya, ia mengumpulkan kekuatan baru. Kekuatan yang lembut, yang tak dipisah dari kasih sayang. Pada suatu pagi minggu, mereka mendapat tamu Pak Agus, tetangga lama, datang membawa sekeranjang sayur. Ia melihat beban yang dipikul Dina, lalu mengajak bicara di beranda. Kamu gak sendirian, Dina, tetangga juga bisa bantu, katanya. Kata-kata itu sederhana namun seperti secercah pencerahan. Dina teringat, dukungan tidak selalu berupa uang, kadang juga berupa waktu, nasihat, atau sekadar telinga yang mau mendengar. Ia mengangguk pelan, berjanji pada dirinya sendiri untuk menerima bantuan tanpa rasa malu. Babak pertama kehidupan baru itu berlanjut dengan rutinitas yang agak stabil. Dina membuat daftar tugas di papan tulis putih di dapur, jadwal masak, jadwal belajar anak, dan jadwal kerja. Ia menulis juga hal-hal menyenangkan. Jumat adalah malam film keluarga, Sabtu pagi mereka pergi pasar bersama. Rutinitas ini seperti tambatannya memberi struktur pada hari-hari yang rawan goyah. Di akhir bab ini, ketika senja turun dan langit berwarna jingga, Dina duduk di teras memandangi adik-adiknya yang bermain di halaman. Tawa kecil mengusik keheningan sore. Ia merasakan campuran lelah dan hangat. Lelah karena tanggung jawab yang terus menumpuk, hangat karena melihat kehidupan kecil itu tetap berjalan. Ia tahu perjalanan masih panjang, ada banyak hari di depan yang harus dilewati. Namun untuk pertama kalinya sejak semua itu dimulai, Dina merasa yakin sedikit bahwa cinta yang ia miliki untuk adik-adiknya cukup untuk menuntunnya maju. Bahkan ketika jalannya terjal, malam itu, sebelum tidur, Dina menuliskan sebuah catatan kecil di halaman buku harian yang jarang ia sentuh. Untuk adik-adikku, ia menulis, aku belajar menjadi ibu sambil tetap menjadi kakakmu. Kita akan jatuh, mungkin sering, tapi kita juga akan bangkit. Bersama, ia mengakhiri tulisan dengan sebuah janji sederhana. Esok, ia akan mencoba menyiapkan sarapan kesukaan Adi, bubur kacang hijau. Di luar, angin malam membawa dingin lembut. Di dalam, lampu kecil di meja menyala sebagai saksi bisu tekad seorang kakak yang berubah menjadi pelindung. Bab pertama kehidupan mereka sebagai keluarga baru tertutup dengan bisik harapan bahwa dari kehilangan bisa muncul tanggung jawab yang indah jika dijalani dengan sabar dan cinta. Pagi itu, Dina terbangun sebelum alarm berbunyi. Udara masih dingin, embun menempel di kaca jendela kamar. Ia menatap langit yang mulai terang, kemudian memutar pandangannya ke arah adik-adiknya yang masih tertidur. Hatinya sedikit tenang setiap kali melihat wajah mereka damai begitu, seolah dunia belum memberi terlalu banyak luka. Tapi begitu pikirannya kembali pada kenyataan, dada Dina terasa sesak. Ada banyak hal yang belum selesai, banyak kekhawatiran yang menunggu untuk diselesaikan. Hari itu bukan hari biasa. Dina mendapat panggilan wawancara kerja dari sebuah toko buku di pusat kota. Ia menemukan lowongan itu seminggu lalu saat sedang mencetak tugas sekolah Sinta di warung fotokopi. Di papan pengumuman, tertempel kertas kecil bertuliskan, dibutuhkan pegawai toko buku paruh waktu, jujur dan teliti. Tanpa pikir panjang, Dina mencatat nomornya. Ia tahu,
pekerjaan ini bisa membantu menambah penghasilan. Tapi di sisi lain, ia juga khawatir siapa yang akan menjaga Adi sepulang sekolah nanti. Bagaimana dengan masakan sore dan pekerjaan rumah? Namun, ia menepis semua keraguan itu. Dina sadar, hidup mereka tak bisa terus bergantung pada satu sumber penghasilan kecil dari pekerjaannya di kantor pos. Ia harus berani melangkah. Setelah menyiapkan sarapan roti tawar dengan selai kacang dan segelas susu, Dina membangunkan adik-adiknya. Raffi sudah bersiap lebih dulu, kini bekerja sambilan di bengkel kecil milik Pak Herman, tetangga mereka. Walau pendiam dan sering tampak acuh, Raffi sebenarnya sangat peduli. Ia sering menyisihkan sebagian uangnya untuk membeli kebutuhan dapur, meski Dina tahu jumlahnya tidak banyak. Raffi, nanti jaga Sinta ya setelah pulang bengkel. Aku ada wawancara kerja, ujar Dina sambil menyiapkan bekal makan siang di wadah plastik. Raffi mengangguk pelan. Toko buku yang waktu itu, Kak. Iya, doain ya, semoga diterima. Raffi menatap kakaknya sejenak, lalu berkata, Kak Dina pasti bisa. Orang kayak Kak Dina tuh pantas dapat yang lebih baik dari cuma bertahan. Kata-kata itu sederhana, tapi membuat Dina terdiam sesaat. Di dalam dirinya, muncul semacam rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Dukungan kecil dari Raffi membuat langkahnya terasa lebih ringan. Toko buku itu terletak di tepi jalan utama, diapit antara warung kopi dan toko alat tulis. Begitu masuk, Dina disambut aroma kertas dan kayu rak yang sudah agak tua. Seorang perempuan paruh baya dengan kacamata bulat menyambutnya dengan senyum ramah. Namanya Bu Ratna, pemilik toko yang sudah puluhan tahun beroperasi. Jadi kamu Dina? Ya, umur 24. Tanya Bu Ratna sambil membaca berkas lamaran yang Dina bawa. Iya, Bu. Pengalaman kerja sebelumnya, saya sempat bantu di kantor pos, bagian administrasi, sama kadang ngajar anak-anak kelas di rumah. Bu Ratna mengangguk, tampak terkesan. Di sini pekerjaannya nggak berat, tapi perlu teliti dan sabar. Banyak pelanggan datang cuma buat tanya buku, tapi akhirnya cerita macam-macam. Kalau kamu sabar, mereka pasti suka. Dina tersenyum. Insya Allah, Bu, saya suka baca juga, jadi mungkin bisa sekalian belajar dari buku-buku di sini. Wawancara berjalan lancar. Bu Ratna lalu berkata, baiklah, mulai minggu depan kamu bisa datang sore sampai malam. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk tambahan. Kamu siap? Dina menunduk pelan, menahan haru. Siap, Bu, terima kasih banyak. Saat keluar dari toko, langkahnya terasa lebih ringan dari biasanya. Ia menatap ke langit biru cerah, awan berarak perlahan dan untuk pertama kali dalam waktu lama, Dina merasa sedikit lega. Hidup memang belum mudah, tapi hari ini memberi secercah harapan baru. Namun, ketika sore tiba, kenyataan kembali menegur. Adi pulang dari sekolah dengan wajah lesu. Sinta juga tampak tidak bersemangat. Saat Dina menanyakan, Adi menunduk. Tadi teman-teman bilang, kita nggak punya orang tua lagi. Mereka ketawa. Kak, Dina terdiam. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan air mata agar tidak jatuh di depan adik-adiknya. Ia duduk di samping Adi dan mengusap kepalanya. Kamu dengar, Adi, orang boleh ngomong apa aja, tapi yang penting kamu tahu satu hal. Kita masih punya keluarga. Kak Dina, Kak Raffi, Kak Sinta kita saling punya. Itu cukup. Adi menatap kakaknya, lalu memeluknya erat. Aku cuma pengen ayah sama ibu pulang, bisiknya lirih. Dina membalas pelukan itu, matanya menatap ke arah langit-langit rumah yang retak di sudutnya. Kakak juga pengen, Dik, tapi mereka sekarang udah tenang di tempat yang lebih baik. Kita harus kuat supaya mereka bangga. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Dina duduk di teras dengan secangkir teh. Raffi baru pulang dari bengkel, bajunya kotor tapi wajahnya tenang. Mereka duduk berdua, diam cukup lama, sampai akhirnya Raffi berkata, Kak, capek nggak? Dina tertawa kecil, capek banget, tapi Kak Dina nggak pernah kelihatan nyerah. Karena kalau aku nyerah, kalian juga ikut jatuh. Aku nggak mau itu terjadi. Raffi menatap kakaknya lekat-lekat. Aku bakal bantu lebih banyak, biar Kak Dina nggak sendirian. Ucapan itu sederhana, tapi bagi Dina, terasa seperti hadiah. Ia tahu, mungkin mereka tak punya banyak hal di dunia, tapi mereka punya satu sama lain. Dan itu sudah cukup untuk melangkah. Beberapa hari kemudian, Dina resmi mulai bekerja di toko buku. Ia cepat beradaptasi, mempelajari sistem stok, cara melayani pelanggan, bahkan membantu mengatur ulang rak buku yang berdebu. Bu Ratna tampak senang memiliki pegawai secekatan Dina. Suatu sore, ketika Dina sedang menata rak novel,
seorang pelanggan datang, seorang pria muda dengan jaket abu-abu dan wajah ramah. Ia memperhatikan Dina yang sibuk menyusun buku, lalu berkata, "Kamu yang kerja di sini sekarang, ya? Biasanya saya dilayani sama Bu Ratna." Dina menoleh dan tersenyum sopan. "Iya, Bu Ratna lagi di belakang. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum. "Saya cari buku tentang pengasuhan anak buat adik saya yang baru jadi ibu." Dina membantunya mencari buku di rak bagian keluarga. Saat menyerahkan buku itu, pria tersebut berkata, "Terima kasih ya, kamu kelihatan sabar banget. Jarang ada pegawai yang mau bantuin nyari kayak gini." Dina tersipu sedikit. "Saya juga punya adik kecil, jadi mungkin tahu rasanya." Pria itu mengangguk, lalu pergi setelah membayar. Tapi sejak saat itu, percakapan singkat itu menanam sesuatu yang kecil di hati Dina, semacam merasa bahwa dunia di luar sana tidak selalu keras. Masih ada orang-orang baik yang bisa mengembalikan sedikit keyakinan. Malamnya, Dina pulang dengan senyum kecil. Di rumah, Sinta sudah menyiapkan teh hangat, Adi sudah tidur, dan Raffi sedang memperbaiki lampu dapur yang mati. Rumah mereka tampak sederhana, tapi terasa hangat. Dina duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap keluar. Ia tahu jalan masih panjang, tapi hari ini, ia berhasil melewati satu langkah lagi tanpa menyerah. Dalam hati, ia berbisik, ternyata menjadi ibu bukan cuma tentang darah dan usia, tapi tentang keberanian untuk terus berjalan, bahkan ketika kaki sudah gemetar. Keheningan malam yang tenang sebuah tanda bahwa hidup Dina dan adik-adiknya perlahan mulai menemukan ritme barunya. Namun, di balik ketenangan itu, bayangan ujian lain sudah menunggu di kejauhan, antara harapan baru dan kenyataan pahit yang mungkin akan datang. Langit sore itu tampak kelabu, seolah ikut menahan tangis yang tidak jadi turun. Dina baru saja keluar dari toko buku, menggenggam payung kecil di tangan kanannya, dan tas selempang di bahunya. Hari itu cukup melelahkan, stok buku baru datang, dan Bu Ratna mempercayakan Dina untuk mencatat serta mengatur ulang rak yang mulai penuh. Tapi di balik rasa lelah, ada kepuasan tersendiri. Ia merasa berguna, merasa menjadi bagian dari sesuatu. Namun, langit tidak memberi waktu untuk berlama-lama menikmati suasana. Gerimis pertama turun, rintik kecil jatuh mengenai jaket dan rambut Dina. Ia bergegas membuka payung, berjalan cepat melewati trotoar menuju halte bus. Di tengah perjalanan, seseorang menepuk bahunya pelan. "Maaf, Dina, kan?" Suara itu terdengar akrab tapi sopan. Dina menoleh. Lelaki yang pernah datang ke toko buku beberapa hari lalu berdiri di hadapannya. Wajahnya sedikit basah oleh hujan. Ia tersenyum lebar sambil memegang tas berisi beberapa buku. "Oh, iya, Mas, yang waktu itu beli buku pengasuhan anak, ya?" kata Dina agak canggung, mencoba mengingat. "Iya, betul," jawabnya sambil tertawa kecil. "Namaku Rendra, kebetulan banget ketemu di sini. Lagi nunggu bus juga?" "Iya, saya mau pulang. Hujannya makin deras. Gimana kalau kita berteduh dulu di warung kopi depan sana?" tawarnya, menunjuk ke bangunan kecil di seberang jalan. Dina sempat ragu. Ia jarang berbincang dengan orang asing, apalagi laki-laki yang baru dikenal. Tapi hujan sudah semakin lebat, dan halte tidak memiliki atap yang cukup besar. Ia mengangguk pelan. "Boleh." Mereka pun berlari menyeberang jalan. Di dalam warung kopi sederhana itu, suara hujan menjadi latar yang menenangkan. Aroma kopi hitam menyatu dengan bau tanah basah dari luar. Rendra memesan 2 gelas teh hangat, sementara Dina duduk sambil mengeringkan ujung rambutnya dengan sapu tangan kecil. "Kerja di toko buku kayaknya menyenangkan, ya?" tanya Rendra membuka percakapan. Dina tersenyum samar. "Iya, walau kadang capek, tapi saya suka suasananya, tenang, dan banyak hal yang bisa dipelajari. Kelihatan kok, kamu kayak orang yang betah di tempat penuh kata-kata." Dina tertawa kecil. "Mungkin karena kata-kata lebih bisa saya kendalikan daripada kenyataan." Ucapan itu membuat Rendra menatapnya lama, seolah mencoba memahami beban yang tersembunyi di balik senyum itu. Tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk pelan, memberi ruang bagi Dina untuk nyaman. "Kalau kamu sendiri?" tanya Dina, berusaha membalas sopan. "Saya kerja di penerbit kecil di kota. Kadang kirim buku ke toko-toko, kadang bantu edit naskah. Makanya sering mampir ke toko Bu Ratna. Beliau pelanggan lama penerbit tempat saya kerja." "Oh, pantes," kata Dina. "Saya kira cuma pembaca yang suka buku." Rendra tertawa ringan. "Dua-duanya, mungkin." Hujan di luar semakin deras. Warung kecil itu mulai ramai oleh orang-orang yang juga berteduh. Dina menatap jam tangannya. Sudah hampir pukul 7 malam.
Ia tahu adik-adiknya pasti mulai menunggu di rumah. Mas, saya harus pulang. Adik-adik saya sendirian di rumah. Rendra tampak terkejut, tapi segera mengangguk. Oh, tentu. Saya antar sampai halte, ya. Dina sempat ingin menolak, tapi melihat derasnya hujan dan genangan air di luar, ia mengiyakan. Mereka berjalan berdampingan di bawah satu payung. Rendra memegang sisi kanan, memastikan Dina tidak kehujanan sedikit pun. Saat bus datang, Dina naik dengan cepat, lalu menatap keluar jendela. Rendra masih berdiri di trotoar, melambaikan tangan. Dina membalas dengan senyum kecil, lalu duduk di kursi belakang. Entah kenapa, ada perasaan aneh di dadanya, bukan cinta. Belum, tapi seperti rasa hangat yang lama hilang. Sesampainya di rumah, Dina disambut dengan pemandangan yang membuatnya tertawa kecil. Adi tertidur di kursi sambil memeluk boneka. Sinta membaca buku pelajaran di meja, dan Raffi sedang memperbaiki kipas angin yang berdecit. Maaf telat, hujan deras di jalan, ujar Dina sambil menutup pintu. Raffi menatap sejenak. Kak Dina nggak apa-apa, basah nggak? Sedikit, tapi nggak parah. Jawabnya sambil tersenyum. Sinta menghampiri. Kak, tadi ada telepon dari sekolah. Bu guru bilang besok aku harus bawa orang tua atau wali buat rapat kelas. Dina terdiam. Ia menelan ludah perlahan. Oh, iya, Kak Dina yang datang, ya. Sinta mengangguk pelan. Bu guru juga bilang, beberapa murid suka ngomong hal-hal aneh tentang aku. Aku nggak tahu kenapa, hati Dina terasa diremas. Ia tahu anak-anak seusia Sinta mulai peka terhadap pandangan orang lain. Nggak apa-apa, nah, besok Kak Dina datang, kita bicarain baik-baik. Keesokan harinya, Dina datang ke sekolah Sinta. Ruangan guru ramai oleh orang tua murid. Ia duduk di bangku kayu, merasa agak canggung di antara orang-orang yang terlihat rapi dan berpenampilan mapan. Beberapa dari mereka saling berbisik, melirik Dina sesekali. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan buku catatannya. Bu Rini, wali kelas Sinta, menyambutnya dengan ramah. Terima kasih sudah datang. Dina, saya tahu situasi keluarga kamu gak mudah, tapi Sinta anak yang baik. Hanya saja, beberapa teman suka mengejeknya. Saya sudah menegur, tapi sepertinya dia masih sering sedih. Dina menatap guru itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih sudah peduli. Bu, saya akan bantu Sinta lebih kuat lagi. Pertemuan itu selesai menjelang siang. Dalam perjalanan pulang, Dina berjalan melewati taman sekolah, memandangi anak-anak yang tertawa sambil berlari di bawah sinar matahari. Ia sadar, hidup Sinta tidak akan mudah, tapi ia berjanji akan menjadi pelindung seperti payung yang menahan hujan semalam. Malamnya, Dina menerima pesan di ponselnya. Nomor tidak dikenal menulis, "Hai Dina, ini Rendra, maaf ganggu malam-malam. Saya cuma mau bilang, semoga kamu dan adik-adik selalu sehat. Dan kalau suatu hari kamu butuh bantuan, jangan ragu hubungi saya. Dunia nggak sekeras yang kita kira, asal kita nggak hadapi sendirian." Dina menatap layar ponsel itu lama sekali sebelum akhirnya tersenyum. Ia tidak langsung membalas, tapi hatinya terasa sedikit lebih hangat. Beberapa minggu berikutnya berjalan cepat. Dina mulai terbiasa bekerja sore hingga malam. Raffi semakin rajin membantu di rumah. Sinta mulai menunjukkan senyum kecil lagi. Dan Adi makin sering menggambar di kertas bekas yang Dina kumpulkan. Suatu sore, Bu Ratna memanggil Dina ke ruang belakang toko. Dina, ada kabar baik. Penerbit tempat Rendra kerja mau kerja sama bikin acara baca buku anak di sini minggu depan. Kamu bantu, ya? Dina tertegun. Nama itu membuat jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Tapi ia menjawab dengan tenang. Tentu, Bu, dengan senang hati. Hari-hari menjelang acara itu, terasa seperti lembaran baru dalam hidup Dina. Ia tak tahu apakah pertemuan dengan Rendra hanya kebetulan, atau takdir yang pelan-pelan mengetuk pintu hatinya. Tapi satu hal pasti untuk pertama kalinya, setelah sekian lama kehilangan, Dina mulai percaya bahwa mungkin Tuhan sedang memulihkan hatinya dengan cara yang lembut, melalui hujan, melalui kesabaran, dan melalui orang-orang yang datang tanpa diminta tapi membawa cahaya baru. Dan malam itu, sebelum tidur, Dina menulis lagi di buku harian kecilnya, hidup ternyata seperti buku. Kadang halaman sedih datang lebih dulu, tapi bukan berarti akhir cerita tak bisa indah. Aku belajar bahwa kehilangan bukan akhir, tapi awal dari cara baru untuk mencintai bukan hanya orang lain, tapi juga diri sendiri. Hujan yang turun pelan di luar jendela rumah kecil mereka. Dina memejamkan mata, membiarkan suara hujan menjadi lagu penenang. Di kejauhan, mungkin ada harapan yang sedang menunggu sebuah bab baru yang belum ia tahu.
Tapi kini ia siap untuk menjalaninya. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih menempel di dedaunan halaman kecil rumah Dina. Ia berdiri di depan dapur, menatap wajan berisi tempe goreng yang baru diangkat. Bau harum memenuhi ruangan, sementara suara burung dari luar terdengar samar. Hari itu adalah hari yang penting acara baca buku anak-anak di toko tempatnya bekerja. Bu Ratna bahkan mempercayakan sebagian besar persiapan padanya. Di meja, Adi sudah bersiap dengan seragam sekolah. "Kak Dina, nanti aku boleh ikut ke toko buku nggak?" Tanyanya sambil mengayunkan kakinya kecil. Dina tersenyum, mengusap rambut adiknya yang acak-acakan. "Nanti sore aja, ya, kalau kamu udah pulang sekolah. Tapi janji, gak boleh lari-larian di dalam toko." Adi mengangguk patuh, walau matanya berbinar penuh antusiasme. Ia memang suka buku, apalagi buku bergambar. Sinta juga tampak bersemangat pagi itu, karena ia ikut membantu menggambar benar acara dari semalam. Sementara Raffi masih diam. Sejak beberapa hari terakhir, wajahnya terlihat muram. Dina menoleh kepadanya saat Raffi duduk tanpa banyak bicara. "Kamu kenapa, Vi? Kelihatan gak enak badan." Raffi menggeleng, menatap piringnya sebentar. "Enggak apa-apa, cuma capek." Tapi dari nada suaranya, Dina tahu itu bukan sekadar lelah fisik. Ada sesuatu yang disimpan. Ia tidak memaksa. Ia tahu Raffi bukan tipe yang langsung terbuka, jadi ia hanya menepuk bahu adiknya pelan. "Kalau kamu butuh cerita, kakak selalu di sini." Raffi hanya menatapnya singkat lalu berdiri, mengambil jaket lusuhnya. "Aku berangkat dulu, Kak." Toko buku sore itu ramai luar biasa. Anak-anak dari sekolah sekitar datang bersama orang tuanya. Balon warna-warni menghiasi pintu, meja penuh buku bergambar, dan sudut ruangan dipenuhi tawa kecil yang jernih. Dina sibuk memastikan semua berjalan lancar, dari daftar peserta, sound system, sampai makanan ringan di meja belakang. Rendra juga datang, membawa beberapa buku baru dari penerbitnya. Saat melihat Dina yang sedang sibuk mengatur anak-anak, ia tersenyum. "Kamu kelihatan cocok banget kerja di sini," katanya sambil membantu mengangkat dis buku. Dina tertawa kecil, menyeka keringat di dahinya. "Cocoknya karena gak ada pilihan lain kali," jawabnya ringan. "Tapi ada nada jujur di dalamnya. Kadang pilihan yang gak kita rencanakan justru yang terbaik," balas Rendra. Matanya lembut menatap Dina. Percakapan mereka terhenti ketika Bu Ratna memanggil. "Dina, ayo mulai." Acara pun dimulai. Dina duduk di depan anak-anak, membuka buku cerita bergambar berjudul Bintang di Langit Rumah Kita. Ia membaca dengan suara lembut dan ekspresi penuh perasaan. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, sementara Rendra berdiri di belakang, memperhatikan dengan senyum samar. Ketika cerita selesai, ruangan dipenuhi tepuk tangan kecil. Dina menunduk sedikit, menahan rasa haru. Ia tidak pernah menyangka bisa membuat suasana seindah itu. Setelah sekian lama hidupnya penuh kekhawatiran, hari itu terasa berbeda. Ada tawa, ada kebahagiaan kecil seperti potongan sinar matahari yang menembus awan gelap. Namun, malamnya, awan itu kembali datang. Begitu Dina pulang, ia mendapati Raffi duduk di teras, menatap jalanan kosong. Wajahnya tampak kusut. Dina tahu sesuatu pasti terjadi. Ia meletakkan tasnya dan duduk di samping adiknya. "Vi, kenapa?" tanyanya lembut. Raffi terdiam lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku dikeluarkan dari bengkel, Kak." Dina terkejut. "Kenapa bisa? Bosku bilang aku ngambil uang dari laci kas. Padahal aku gak ngelakuin itu. Uangnya memang hilang, tapi bukan aku yang ambil. Aku udah coba jelasin, tapi dia gak percaya." Suara Raffi bergetar menahan emosi. Dina bisa melihat genggaman tangannya yang erat. Ia tahu adiknya bukan pembohong. "Kamu tenang dulu, Vi. Besok kakak ikut kamu ke sana. Kita bicarain baik-baik." "Tapi Kak, mereka nggak akan dengerin. Orang miskin kayak kita ngomong apa juga nggak dianggap." Kalimat itu seperti pisau bagi Dina. Ia tahu rasa putus asa itu rasa yang sering ia sembunyikan agar adik-adiknya tidak ikut hancur. Ia memeluk Raffi, mencoba menyalurkan kekuatan lewat pelukan itu. "Kita cari jalan, Vi. Aku percaya kamu nggak salah." Keesokan paginya, Dina benar-benar menemani Raffi ke bengkel. Mereka bertemu Pak Herman, pemilik bengkel. Wajahnya keras, tatapannya tajam. "Pak Herman," Dina memulai dengan hati-hati, "saya cuma mau minta kesempatan buat menjelaskan. Raffi gak mungkin ngambil uang itu. Dia pulang setiap hari tepat waktu, dan selama ini dia bantu saya urus rumah. Mungkin ada kesalahpahaman." Pak Herman menghela napas berat. "Saya pengen percaya, Din, tapi uang itu hilang di jam Raffi kerja.
Cuma dia yang di situ waktu itu. Raffi mencoba bicara, tapi suaranya ditelan amarah kecil dari pekerja lain yang berbisik di belakang. Dina tahu situasi itu tidak akan berubah hari itu. Mereka pun akhirnya pulang dalam diam. Di jalan, Dina berusaha tegar. Gak apa-apa, Vi. Mungkin ini cuma cara Tuhan ngasih kita ujian lain. Kamu istirahat dulu, nanti kita cari kerja lain. Raffi hanya mengangguk, tapi matanya kosong. Hari-hari setelah itu terasa berat. Penghasilan Dina dari toko buku memang cukup, tapi tidak bisa menutup semua kebutuhan. Raffi menjadi pendiam, jarang keluar kamar. Dina mencoba menjaga suasana tetap cerah, memasak makanan kesukaan adik-adiknya, membantu Sinta belajar, mengantar adik ke sekolah, tapi di dalam hatinya, ia juga mulai cemas. Suatu malam, ketika ia duduk di depan rumah, Rendra datang. Ia membawa 2 bungkus nasi dan sebotol air mineral. Kamu belum makan, kan? Tanyanya sambil duduk di sebelah Dina. Dina tersenyum samar. Kok tahu? Wajah kamu kelihatan capek banget, jawab Rendra lembut. Kamu gak harus selalu kuat, tahu? Dina menatapnya sebentar, lalu berkata, kalau aku gak kuat, siapa yang jagain adik-adikku? Rendra diam sejenak, menatap jalanan yang sepi. Kadang kita lupa, jadi kuat juga butuh istirahat. Kamu gak harus sendirian, Dina. Ada orang lain yang mau bantu kalau kamu mau buka pintu sedikit aja. Ucapan itu menembus pertahanan hati Dina. Selama ini, ia menolak semua bentuk bantuan, karena merasa itu tanda kelemahan. Tapi malam itu, suara Rendra begitu tenang, begitu tulus, seperti seseorang yang benar-benar mengerti betapa beratnya menanggung semuanya sendiri. Dina menatap Rendra dengan mata yang mulai basah. Aku cuma takut bergantung sama orang lagi. Dulu, waktu orang tuaku masih ada, aku pikir mereka bakal selalu ada buat bantu. Tapi nyatanya enggak. Rendra tersenyum kecil. Bergantung itu bukan salah. Kalau kamu tahu siapa yang bisa dipercaya. Kadang Tuhan kirim orang baru bukan buat ganti yang hilang, tapi buat nemenin jalan yang masih panjang. Dina tidak menjawab, tapi dalam hatinya, ia tahu kata-kata itu menenangkan sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Beberapa hari kemudian, kabar baik datang dari arah yang tak terduga. Bu Ratna memanggil Dina ke ruang belakang toko. Dina, saya baru saja bicara dengan Rendra. Penerbit tempat dia kerja lagi butuh orang administrasi paruh waktu. Dia rekomendasikan kamu. Dina terkejut. Iya, katanya kamu teliti dan tangguh. Kalau kamu mau, minggu depan bisa mulai wawancara. Air mata hampir jatuh dari mata Dina. Ia menunduk, suaranya bergetar. Terima kasih, Bu. Saya benar-benar nggak nyangka. Bu Ratna menepuk pundaknya lembut. Kamu pantas dapat kesempatan itu, Din. Kadang kebaikan memang datang dari orang yang paling diam. Malamnya, Dina duduk di halaman bersama Raffi, Sinta, dan Adi. Mereka makan nasi goreng buatan Dina sambil tertawa pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suasana rumah terasa ringan lagi. Raffi menatap kakaknya. Kak Dina, makasih ya, udah gak pernah nyalahin aku. Padahal aku bikin masalah. Dina tersenyum, menatap adiknya dengan mata lembut. Kita keluarga, Vi. Keluarga itu gak saling nyalahin, tapi saling jaga. Adi memeluk kaki kakaknya, sementara Sinta ikut tersenyum. Di langit, bintang-bintang mulai muncul seperti nama buku yang pernah Dina bacakan di toko. Bintang di langit rumah kita. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dina benar-benar percaya bahwa meski hidup tak selalu mudah, Tuhan selalu punya cara untuk mengirim cahaya kecil lewat orang-orang yang tulus. Lewat cinta yang sederhana, dan lewat keberanian untuk tidak menyerah. Dina menatap langit, tersenyum kecil, dan berkata dalam hati, mungkin hidupku tidak sempurna, tapi aku sudah punya alasan untuk terus berjuang. Selama ada cinta, harapan akan selalu menemukan jalannya pulang. Pagi itu, Dina berdiri di depan gedung penerbit kecil tempat barunya bekerja. Bangunannya tidak besar, tapi suasananya terasa hangat. Dindingnya dipenuhi rak buku, beberapa masih berantakan, dan aroma kertas bercampur kopi memenuhi udara. Di depan pintu tertulis nama perusahaan sederhana, Langit Kata Penerbitan. Dina menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Hari pertamanya dimulai. Ia masih tak percaya Rendra merekomendasikannya untuk pekerjaan ini. Seminggu lalu, ia datang untuk wawancara, dan ternyata diterima langsung karena pengalaman administrasinya di kantor pos dan toko buku. Walau gajinya tak besar, tapi cukup untuk menambah penghasilan keluarga. Begitu masuk, ia disambut Rendra yang sudah berdiri di depan meja resepsionis sambil membawa 2 cangkir kopi. Selamat datang di hutan kata-kata, katanya sambil tersenyum.
Dina tertawa kecil, menerima kopi itu. Aku harap hutannya nggak bikin tersesat. Kalau kamu tersesat, ada pemandu di sini, jawab Rendra santai sambil menunjuk dirinya sendiri. Hari-hari pertama berjalan lancar. Dina bekerja di bagian administrasi, mencatat stok buku, membantu mengatur naskah masuk, dan mengurus pengiriman. Ia cepat beradaptasi, bahkan beberapa editor memujinya karena kerapihannya. Tapi yang membuatnya betah bukan hanya pekerjaannya, melainkan suasana di sana. Semua orang baik, saling menghargai, dan tidak memandang rendah latar belakang siapapun. Setiap sore, setelah pekerjaan selesai, Dina sering berbincang dengan Rendra di ruang penyimpanan buku. Mereka bicara tentang banyak hal buku, keluarga, bahkan tentang masa lalu masing-masing. Namun, Dina jarang bercerita terlalu dalam tentang kehilangan orang tuanya. Bukan karena ia tak percaya pada Rendra, tapi karena hatinya masih belum siap membuka luka lama itu sepenuhnya. Suatu hari, saat sedang merapikan arsip lama, Dina menemukan sebuah map besar bertuliskan proyek donasi pendidikan tahun ke-2017. Ia membukanya sekilas, sekadar penasaran. Di dalamnya terdapat daftar nama penerima bantuan buku, foto-foto kegiatan sosial, dan surat-surat ucapan terima kasih dari berbagai daerah. Tapi tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah amplop kuning di antara berkas itu. Di bagian depan, tertulis nama Rahman dan Lestari Sukamaju. Dina terpaku. Nama itu bukan nama asing. Rahman dan Lestari adalah nama orang tuanya. Tangannya bergetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat yang diketik rapi, bertanda tangan Rendra Prasetyo, bagian program sosial penerbit Langit Kata. Isi surat itu singkat tapi menohok. Kepada Bapak Rahman dan Ibu Lestari, terima kasih atas kerjasamanya dalam program donasi buku untuk anak-anak desa. Kami akan segera mengirimkan kompensasi atas jasa distribusi yang dilakukan. Semoga kerjasama ini membawa manfaat. Hormat kami, Rendra Prasetyo. Dina menatap surat itu lama, dunia seakan berhenti sesaat. Ia membaca ulang, memastikan matanya tidak salah. Orang tuanya ternyata pernah bekerja sama dengan penerbit tempat ia bekerja sekarang. Namun anehnya, dulu orang tuanya tidak pernah bercerita tentang hal ini. Bahkan ketika mereka masih hidup, tidak pernah ada tanda-tanda mereka mengenal siapapun dari dunia penerbitan. Perasaannya bercampur antara bingung, penasaran, dan takut. Ia ingin bertanya langsung pada Rendra, tapi belum tahu bagaimana memulainya. Malam itu di rumah, Dina duduk di meja makan sambil menatap surat itu yang kini sudah ia simpan dalam map kecil. Sinta sedang belajar di ruang tamu. Adi menggambar di lantai, sementara Raffi sibuk memperbaiki jam dinding yang berhenti. Dina ingin menceritakan temuannya, tapi ia khawatir akan membuat suasana rumah kembali tegang. Jadi ia memilih diam, namun pikirannya terus berputar. Ia mengingat kembali hari ketika kedua orang tuanya pergi untuk terakhir kalinya perjalanan dinas singkat yang berujung kecelakaan di luar kota. Sejak itu, tak banyak yang bisa ia temukan tentang pekerjaan terakhir mereka. Hanya kabar samar bahwa mereka sedang membantu sebuah proyek pendidikan. Kini semuanya mulai terasa masuk akal, tapi juga membuka luka yang belum sembuh. Keesokan harinya, Dina memberanikan diri menemui Rendra di ruangannya setelah jam kerja. "Mas, aku boleh tanya sesuatu?" Suaranya pelan tapi tegas. "Tentu." "Tanya apa?" Rendra menoleh dari laptopnya. Dina meletakkan surat itu di meja. "Surat ini aku temukan di arsip lama. Namanya, orang tuaku." Rendra menatap surat itu, lalu menatap Dina. Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi sendu. Ia diam cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Jadi kamu anaknya Pak Rahman dan Bu Lestari?" Dina mengangguk, matanya mulai berair. "Iya, mereka meninggal 5 tahun lalu. Aku baru tahu mereka pernah kerja sama-sama penerbit ini. Kenapa kamu gak pernah bilang?" "Mas," Rendra menarik napas panjang, "aku gak tahu kamu anak mereka sampai sekarang. Waktu itu aku masih baru di sini." "Orang tuamu luar biasa, Din. Mereka bukan cuma bantu distribusi buku, tapi juga membangun perpustakaan kecil di desa. Semua sukarela, gak minta bayaran lebih. Tapi setelah proyek itu selesai, kami kehilangan kontak. Beberapa bulan kemudian, aku dengar kabar mereka kecelakaan. Aku merasa bersalah karena waktu itu harusnya aku ikut mengantar buku ke sana. Tapi aku batal karena sakit." Suara Rendra terdengar berat, seperti menahan sesuatu. Dina terdiam, air mata mulai jatuh di pipinya. Ia tak menyangka, sosok di depannya ternyata punya hubungan tak langsung dengan masa lalu keluarganya. "Jadi semua ini bukan kebetulan," bisik Dina lirih.
Rendra menatapnya lembut. Mungkin bukan. Mungkin ini cara Tuhan mempertemukan kita lagi lewat buku, lewat sesuatu yang dulu mereka cintai. Sejak hari itu, hubungan mereka menjadi lebih dekat bukan hanya karena perasaan yang tumbuh perlahan, tapi juga karena ikatan masa lalu yang mereka bagi tanpa sadar. Rendra sering menceritakan bagaimana orang tua Dina dulu dikenal sangat baik di kalangan penerbit karena selalu memikirkan anak-anak yang tidak mampu membeli buku. Waktu itu, ayahmu pernah bilang begini, ujar Rendra suatu sore saat mereka duduk di teras kantor, buku bisa jadi jembatan antara anak miskin dan mimpi mereka. Kata-kata itu yang bikin aku tetap di dunia penerbitan sampai sekarang. Dina tersenyum sambil menatap langit sore yang berwarna jingga. Aku gak nyangka, ternyata peninggalan mereka bukan cuma kenangan, tapi juga semangat untuk terus berbagi. Namun, kehidupan tak selamanya tenang. Suatu malam, Raffi pulang dalam keadaan marah. Wajahnya kotor, bajunya sobek sedikit. Dina langsung panik. Raffi, kamu kenapa? Raffi menjatuhkan tasnya. Suaranya bergetar. Aku dituduh lagi. Kak, orang-orang di bengkel lama nyebarin gosip aku maling alat mereka. Padahal aku udah gak kerja di sana. Dina berusaha menenangkan adiknya. Tapi kali ini Raffi meledak. Aku capek, Kak. Orang-orang selalu nganggep kita jelek karena kita miskin. Aku pengen pergi dari sini. Suasana menjadi tegang. Sinta dan adik ketakutan. Dina berusaha menahan air mata sambil memeluk adiknya yang menggigil karena marah dan sedih. Raffi, dengar kakak. Kita memang gak punya banyak, tapi kita punya satu sama lain. Kalau kamu pergi, siapa yang jaga Sinta dan Adi? Raffi menunduk, air matanya jatuh. Aku cuma pengen ngerasa berguna, Kak. Dan kamu berguna, Vi. Kamu bagian dari alasan aku kuat. Pelukan itu akhirnya mencairkan amarah yang sempat menumpuk. Raffi menangis di bahu Dina, seperti anak kecil yang kembali menemukan rumahnya. Beberapa hari kemudian, Rendra datang ke rumah membawa kabar baik. Penerbit sedang membuka proyek sosial baru program perpustakaan keliling untuk desa-desa terpencil. Ia ingin Dina dan Raffi ikut terlibat. Ini kesempatan bagus, kata Rendra. Kalian bisa bantu mendistribusikan buku seperti yang dulu dilakukan orang tua kalian. Dina menatap Raffi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, wajah adiknya menunjukkan semangat lagi. Boleh, Kak? Tanyanya dengan mata berbinar. Dina tersenyum. Tentu boleh. Kita lanjutkan mimpi ayah dan ibu. Hari itu, keluarga kecil itu memulai babak baru bukan sebagai korban kehilangan, tapi sebagai penerus harapan. Mereka mengangkut buku, mengunjungi sekolah-sekolah, dan membaca cerita untuk anak-anak desa. Dan di setiap perjalanan, Dina selalu membawa satu buku kecil peninggalan orang tuanya. Di dalamnya tertulis kalimat sederhana. Jika kamu kehilangan arah, carilah cahaya dalam pengetahuan, karena di sanalah Tuhan menitipkan harapan. Kalimat itu menjadi kompas bagi mereka. Dina tahu, perjalanan masih panjang, tapi kini langkahnya tidak lagi berat, karena ia tak lagi berjalan sendirian. Dina berdiri di depan mobil perpustakaan keliling, menatap langit sore yang berwarna keemasan. Rendra berdiri di sampingnya, Sinta dan Adi tertawa di kejauhan, dan Raffi membantu mengangkat kotak buku. Dalam hati, Dina berbisik pelan, "Ayah, Ibu, lihatlah. Kami tidak lagi tenggelam dalam kehilangan. Kami belajar berdiri dan melanjutkan cinta kalian dalam setiap lembar buku yang kami bawa." Langit terasa luas, seperti membuka halaman baru. Kehidupan mereka halaman yang penuh harapan, perjuangan, dan cinta yang tumbuh dari luka lama yang akhirnya sembuh perlahan. Pagi itu matahari muncul malu-malu di balik awan. Udara masih dingin, tapi hati Dina terasa hangat. Mobil perpustakaan keliling yang mereka pakai sedang dipenuhi tawa anak-anak. Di belakangnya, Raffi sedang menyusun buku di rak-rak kecil. Sementara Sinta dan Adi sibuk membantu menata meja baca di bawah pohon besar. Sudah 3 bulan sejak proyek perpustakaan keliling itu dimulai. Mereka berkeliling ke berbagai desa di sekitar kabupaten, membagikan buku, dan membaca cerita bersama anak-anak. Walau lelah, Dina merasa bahagia. Setiap tawa kecil, setiap mata berbinar yang mendengarkan cerita, mengingatkannya pada wajah kedua orang tuanya yang dulu juga melakukan hal yang sama. Rendra berdiri di sebelah mobil sambil mengecek peta. "Setelah ini, kita ke desa Sukamaju, ya," katanya. Dina terkejut mendengar nama itu. "Sukamaju?" "Iya," jawab Rendra sambil tersenyum. "Desa itu dulu salah satu lokasi program pertama penerbit. Katanya di sana dulu ada perpustakaan kecil yang dibangun oleh orang tuamu." Dina terdiam. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Desa Sukamaju, nama yang sudah lama tak ia dengar.
Tempat itulah tujuan terakhir orang tuanya sebelum kecelakaan 5 tahun lalu. Hatinya berdebar antara rindu dan takut. Kalau kamu belum siap, kita bisa tunda kunjungannya, kata Rendra pelan. Dina menggeleng perlahan. Tidak, Mas. Aku harus ke sana. Aku ingin lihat tempat di mana ayah dan ibu terakhir kali meninggalkan jejaknya. Perjalanan menuju Sukamaju, jalan menuju desa itu berkelok dan berbatu. Sepanjang perjalanan, Dina duduk diam di kursinya, menatap keluar jendela. Pemandangan sawah, bukit hijau, dan rumah-rumah sederhana lewat begitu saja di depan matanya. Raffi yang menyetir kali ini, sesekali melirik ke arah kakaknya. Kak, kamu yakin gak apa-apa? Dina tersenyum samar. Aku cuma sedikit gugup, tapi aku baik-baik saja, Vi. Sinta yang duduk di belakang ikut bersuara. Aku pengen lihat perpustakaan yang dibangun ayah sama ibu. Kira-kira masih ada nggak, Kak? Dina menghela napas lembut. Semoga masih ada, Sin. Walau cuma sisanya, perjalanan itu memakan waktu hampir 2 jam. Saat mobil mereka akhirnya memasuki gerbang kayu bertuliskan selamat datang di desa Sukamaju, Dina merasa jantungnya berdegup kencang. Udara desa itu terasa tenang, tapi ada sesuatu di dalam hatinya yang bergetar seperti kenangan yang lama terkubur, kini mulai bangkit perlahan. Perpustakaan lama mereka berhenti di sebuah lapangan kecil. Di sisi kiri lapangan, berdiri sebuah bangunan sederhana dari kayu dan batu bata. Catnya sudah pudar, atapnya sedikit miring, tapi papan di depannya masih jelas terbaca, Perpustakaan Cahaya Anak Negeri. Dina berjalan pelan mendekati bangunan itu. Tangannya menyentuh dinding kayu yang mulai rapuh, matanya menatap rak-rak kosong di dalamnya. Bayangan masa lalu berkelebat di kepalanya, suara tawa, tangan ayahnya yang selalu menata buku, dan ibunya yang membaca keras-keras untuk anak-anak desa. Raffi berdiri di belakang, menatap sekeliling. Tempat ini kayaknya udah lama banget nggak dipakai. Seorang wanita tua tiba-tiba datang menghampiri mereka. Rambutnya sudah putih, tapi matanya masih tajam. Kalian dari mana, Nak? Rendra menjelaskan dengan sopan bahwa mereka dari program perpustakaan keliling. Begitu mendengar nama Rahman dan Lestari, wajah wanita tua itu langsung berubah haru. Ya Allah, jadi kalian anaknya Bu Lestari. Dulu beliau sering kesini, orangnya baik sekali. Waktu terakhir datang, beliau nitipkan satu hal di sini. Tapi setelah itu, kami nggak pernah dengar kabarnya lagi. Dina langsung tersentak. Nitipkan apa, Bu? Wanita tua itu tersenyum pelan. Tunggu sebentar, Nak. Ia berjalan perlahan masuk ke dalam rumah di sebelah perpustakaan. Tak lama kemudian, ia kembali membawa sebuah kotak kayu kecil berdebu. Di atasnya tertulis nama untuk Dina. Hati Dina langsung bergetar hebat. Tangannya gemetar saat menerima kotak itu. Ini, dari ibu? Iya, jawab wanita tua itu lembut. Beliau menitipkan ini sebelum berangkat ke kota. Katanya, kalau suatu hari ada yang datang mencarinya, berikan kepada putri mereka. Dina menatap kotak itu lama sekali, seperti takut membukanya. Rendra menepuk pelan bahunya. Buka aja, Din, ini waktunya. Dengan napas yang berat, Dina membuka tutupnya perlahan. Di dalamnya ada beberapa benda, foto keluarga mereka bertiga waktu kecil, gelang kecil dari kain merah yang dulu selalu dipakai ibunya, dan sebuah surat dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Surat itu dimulai dengan kalimat sederhana, untuk Dina, anak sulungku yang kuat. Air mata langsung mengalir tanpa bisa ditahan. Suara Dina bergetar saat membaca pelan isi surat itu di hadapan semua orang. Jika suatu hari kamu membaca surat ini, mungkin ibu dan ayah sudah tidak bisa bersamamu lagi. Tapi jangan menangis terlalu lama, Nak. Dunia ini tidak berhenti hanya karena kita berpisah. Ibu tahu, kamu akan jadi pelindung bagi adik-adikmu. Tapi tolong ingat, menjadi kuat bukan berarti kamu harus selalu menanggung semuanya sendiri. Bukalah hatimu untuk menerima bantuan, karena kadang cinta datang dari orang yang tidak kamu duga. Ibu menitipkan satu hal padamu, teruslah sebarkan cahaya lewat pengetahuan. Karena buku bisa menyembuhkan luka yang bahkan waktu pun tak sanggup menghapus. Dan jika kamu merasa lelah, lihatlah ke langit malam. Di sana, ada bintang yang akan selalu menjadi panduanmu. Itu kami, Nak, selalu melihatmu, selalu bangga. Begitu Dina selesai membaca, suasana menjadi hening. Bahkan angin pun seolah berhenti sejenak untuk memberi ruang pada air mata yang jatuh dari pipi mereka. Raffi mendekat dan memeluk kakaknya dari belakang. Kak, mereka masih sayang kita, ya? Dina menatap langit yang mulai berubah jingga. Mereka nggak pernah pergi, Vi. Mereka cuma pindah tempat dari dunia ini ke dalam hati kita. Rendra, yang berdiri sedikit jauh,
menunduk penuh hormat. Ia tahu momen itu bukan sekadar pertemuan keluarga dengan masa lalu, tapi juga penyembuhan yang sudah lama dinanti. Membangun kembali cahaya hari-hari berikutnya, mereka memutuskan untuk tinggal beberapa hari di desa itu, bersama warga sekitar. Mereka membersihkan perpustakaan lama, mengganti atap bocor, dan mengecat ulang dindingnya. Sinta menempelkan poster baru bertuliskan, Perpustakaan Cahaya Anak Negeri didedikasikan untuk Rahman dan Lestari, dan untuk semua anak yang ingin bermimpi. Raffi membantu memperbaiki rak-rak kayu, sementara Adi sibuk menata buku-buku yang mereka bawa dari kota. Warga desa ikut menyumbang buku bekas dan peralatan belajar. Dan di tengah semua itu, Dina berdiri di depan jendela perpustakaan yang kini terang dan bersih. Angin sore masuk perlahan, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Ia tersenyum, merasa seolah ibunya berdiri di belakangnya, memeluk dari jauh. Rendra menghampirinya sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Kalau mereka lihat sekarang, pasti bangga, katanya pelan. Dina menatap keluar jendela, matanya lembut. Aku harap begitu. Aku cuma ingin mereka tahu kalau aku akhirnya bisa bahagia lagi. Rendra tersenyum. Kamu bukan cuma bahagia, Din. Kamu juga bikin banyak orang lain bahagia. Dina menoleh, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menatap seseorang bukan dengan kesedihan, tapi dengan kedamaian. Cahaya yang tak pernah padam. Hari peresmian perpustakaan berlangsung sederhana tapi penuh haru. Anak-anak desa datang berlarian, membawa bunga-bunga liar untuk menghias pintu. Warga berkumpul, Rendra membacakan sambutan singkat, dan Dina diberi kehormatan untuk membuka pintu pertama kali. Begitu pintu dibuka, sinar matahari masuk menyinari rak-rak buku yang tertata rapi. Dina menatap langit-langit bangunan itu dan berbisik dalam hati, "Terima kasih, Ayah, Ibu, aku sudah pulang." Di luar, langit sore berwarna keemasan. Angin berhembus lembut, seolah membawa suara-suara masa lalu yang berubah menjadi doa. Sinta dan Adi berlari sambil tertawa di halaman. Raffi membantu anak-anak membaca, dan Rendra berdiri di samping Dina menatap perpustakaan itu dengan senyum bangga. Hari itu, Dina sadar, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kadang, itu adalah awal dari perjalanan untuk menemukan makna baru. Ia menatap ke langit di antara cahaya matahari yang memudar. 2 bintang muncul bersinar berdampingan. Dan Dina tahu, tanpa ragu, bahwa itu adalah ayah dan ibu. Tersenyum, menjaga dari jauh, dan memberi restu atas langkah mereka yang kini penuh cahaya. Suara Dina yang berbisik lembut sambil memejamkan mata, "Aku tidak akan berhenti, Bu. Cahaya yang kalian tinggalkan akan terus aku jaga untuk adik-adikku, untuk anak-anak yang ingin bermimpi, dan untuk dunia yang masih butuh harapan." Langit sore berubah ungu keemasan. Daun-daun berguguran perlahan, dan di tengahnya, tawa kecil anak-anak menggema, tanda bahwa cinta dan pengetahuan benar-benar bisa membuat luka menjadi kekuatan. 3 tahun telah berlalu sejak hari peresmian perpustakaan di Desa Sukamaju. Waktu berjalan pelan, tapi penuh perubahan. Bangunan yang dulu rapuh itu kini berdiri kokoh dan hidup. Rak-rak yang dulu kosong, kini dipenuhi ratusan buku sumbangan dari berbagai daerah. Di halaman depan, anak-anak berlarian, membaca di bawah pohon, dan bercanda di antara tumpukan buku. Bagi warga Sukamaju, perpustakaan itu bukan hanya tempat membaca tapi rumah kedua. Tempat di mana anak-anak menemukan harapan, dan orang dewasa belajar bahwa pengetahuan bisa menumbuhkan martabat. Dan di balik semua itu, ada sosok Dina, wanita muda dengan senyum tenang dan mata penuh cahaya, yang tanpa sadar telah menjadi panutan bagi banyak orang. Dari satu desa menjadi banyak setelah perpustakaan Sukamaju berhasil hidup kembali, kabarnya menyebar cepat. Artikel tentangnya muncul di surat kabar lokal dengan judul sederhana, "Anak petani bangun perpustakaan dari cinta orang tuanya." Artikel itu menarik perhatian banyak orang termasuk donatur, guru, dan komunitas pendidikan. Tak lama kemudian, banyak yang menghubungi Dina dan Rendra, menawarkan bantuan untuk membuka cabang perpustakaan di desa lain. Awalnya, Dina ragu. Ia merasa bukan siapa-siapa, hanya gadis sederhana yang ingin meneruskan impian orang tuanya. Tapi ketika melihat semangat anak-anak di desa-desa yang mereka kunjungi, ia tahu mimpi ini tidak boleh berhenti di sini. Dengan bantuan penerbit tempat Rendra bekerja, mereka membentuk sebuah gerakan bernama Cahaya Anak Negeri. Gerakan itu sederhana: mengumpulkan buku bekas, memperbaiki perpustakaan desa, dan mengadakan kegiatan membaca untuk anak-anak. Rendra mengatur logistik dan promosi, sementara Dina menjadi penggerak lapangan.
Raffi ikut membantu bagian teknis, memperbaiki rak dan kendaraan. Sinta mulai belajar menulis cerita anak-anak. Dan Adi yang kini sudah beranjak remaja sering menjadi pembawa acara di kegiatan membaca. Keluarga kecil itu benar-benar tumbuh menjadi tim. Ujian di tengah keberhasilan, namun perjalanan besar tidak pernah lepas dari ujian. Ketika proyek mereka semakin besar, beberapa pihak mulai meragukan niat mereka. Ada yang menuduh mereka mencari keuntungan lewat donasi. Ada juga yang iri karena popularitas Dina semakin meningkat. Suatu malam, Dina menerima pesan dari seorang jurnalis. Ada laporan bahwa dana bantuan untuk perpustakaan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kami butuh klarifikasi. Dina terkejut. Ia tahu semua uang dan bantuan selalu dicatat rapi, tak ada yang disalahgunakan. Tapi berita palsu sudah terlanjur menyebar di media sosial. Selama beberapa hari, ia merasa hancur. Ia duduk diam di perpustakaan Sukamaju, menatap dinding penuh foto anak-anak yang tersenyum. Di dadanya, rasa kecewa dan lelah bercampur menjadi satu. Rendra datang menghampirinya dengan secangkir teh. Kamu gak perlu takut. Kebenaran gak butuh dibelah dengan marah. Cukup dengan bukti. Tapi mas, orang-orang sudah menilai sebelum mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku capek, jawab Dina lirih. Rendra duduk di sampingnya. Kamu tahu, dulu waktu aku baru kerja di penerbit, aku pernah salah kirim ribuan eksemplar buku. Semua orang marah. Tapi direktur waktu itu cuma bilang, kesalahan bisa diperbaiki, asal niatmu tetap bersih. Kamu juga begitu, Din. Orang bisa salah paham, tapi kalau hatimu bersih, Tuhan akan tunjukkan jalan. Kata-kata itu menjadi kekuatan bagi Dina. Keesokan harinya, ia mengumpulkan semua data, bukti laporan, dan dokumentasi kegiatan mereka. Ia mengundang jurnalis, warga desa, dan donatur untuk datang melihat langsung apa yang telah mereka lakukan. Hari itu, semua mata menyaksikan anak-anak membaca dengan gembira, warga tersenyum, dan perpustakaan berdiri megah di tengah desa. Jurnalis itu hanya bisa menunduk. Maaf, Bu Dina, kami salah menilai. Dina tidak marah. Ia hanya tersenyum lembut. Tidak apa-apa, kadang Tuhan izinkan badai datang, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menunjukkan betapa kuatnya akar kita. Saat hati bertemu, ketenangan waktu terus berjalan. Gerakan mereka semakin dikenal. Pemerintah daerah akhirnya membantu mendirikan perpustakaan cahaya anak negeri di 5 kabupaten. Dina sering diundang untuk berbicara di sekolah dan acara pendidikan. Tapi ia tetap rendah hati, selalu mengenakan baju sederhana, selalu menyebut nama orang tuanya setiap kali diminta bercerita. Rendra selalu berada di sisinya. Mereka tidak pernah terburu-buru mengungkapkan perasaan. Namun kebersamaan mereka tumbuh seperti pohon pelan, tapi berakar kuat. Suatu sore di halaman perpustakaan Sukamaju, Rendra datang membawa sebuah buku bersampul coklat. Ini naskah baru dari penerbit, katanya. Tapi aku gak kasih ke siapapun dulu. Dina mengambil buku itu dan membaca judul di sampulnya, Bintang di Langit Rumah Kita. Air matanya langsung jatuh. Itu adalah judul buku yang dulu ia bacakan pada anak-anak di toko buku bertahun-tahun lalu, buku yang memulai semua perjalanan ini. Aku terbitin ulang, Din, kata Rendra lembut. Tapi kali ini, aku tambahkan satu bab baru di akhir. Tentang seorang kakak yang jadi ibu bagi adik-adiknya, dan menjadikan cinta orang tuanya sebagai cahaya bagi banyak orang. Dina menatap Rendra dengan mata basah. Kamu menulis ini? Rendra mengangguk. Sebagian. Tapi kisahnya milikmu. Angin sore berhembus pelan. Mata mereka saling bertemu dalam diam yang hangat, diam yang berisi rasa terima kasih, cinta, dan pengertian yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Penutup, cahaya yang tak pernah padam. Beberapa bulan kemudian, Dina berdiri di depan aula besar tempat acara peluncuran buku itu. Di hadapannya duduk ratusan anak, guru, dan relawan dari berbagai daerah. Ia menggenggam mikrofon dengan tangan sedikit gemetar, tapi senyumnya mantap. Dulu, katanya pelan, aku pikir kehilangan orang tua berarti kehilangan arah. Tapi ternyata, arah itu tidak pernah hilang, hanya berpindah ke dalam hati. Dari situ, aku belajar bahwa cinta bisa menjelma jadi cahaya yang membimbing langkah kita. Ia berhenti sejenak. Matanya menatap ke barisan depan. Di sana ada Rendra, Sinta, Raffi, dan Adi. Semuanya tersenyum bangga. Buku yang kalian baca hari ini bukan sekadar cerita, lanjut Dina. Ini adalah bukti bahwa dari luka, kita bisa menumbuhkan kekuatan. Dari kehilangan, kita bisa menciptakan harapan. Dan dari cinta, kita bisa membangun dunia yang lebih terang. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Anak-anak berdiri,
mengangkat buku yang baru dibagikan kepada mereka, buku tentang kisah hidup Dina dan keluarganya. Malamnya, Dina berjalan sendirian di halaman perpustakaan Sukamaju, langit penuh bintang. Ia menatap ke atas, tersenyum lembut. Ayah, ibu, semuanya sudah kulakukan. Aku nggak sempurna, tapi aku berusaha seperti yang kalian ajarkan untuk tidak berhenti percaya pada kebaikan. Rendra datang menghampiri, memegang tangannya dengan tenang. Mereka pasti bangga. Dina menatapnya, lalu berbisik, aku juga bangga, karena perjalanan ini bukan cuma tentangku, tapi tentang semua orang yang percaya bahwa cinta bisa menyelamatkan dunia. Di langit, 2 bintang bersinar paling terang malam itu seolah menjawab bisikan Dina. Tahun-tahun berlalu, perpustakaan cahaya anak negeri kini telah hadir di puluhan desa. Anak-anak yang dulu membaca di bawah sinar lampu minyak kini menjadi guru, pustakawan, bahkan penulis. Raffi membuka bengkel kecil dan melatih pemuda desa. Sinta menerbitkan buku cerita anak-anak pertamanya. Dan Adi menjadi mahasiswa jurusan pendidikan yang bercita-cita membangun sekolah gratis. Dina dan Rendra menikah sederhana di halaman perpustakaan tempat semuanya bermula tanpa pesta mewah. Hanya tawa, doa, dan kenangan yang hangat. Saat malam turun, lampu-lampu kecil di sekitar taman menyala lembut. Dina menatap bangunan di belakangnya dan berbisik pada Rendra. Dulu aku pikir rumah itu tempat kita tinggal, tapi ternyata rumah adalah tempat di mana cinta tinggal dan tempat itu ada di sini. Rendra menggenggam tangannya. Selama kamu di sini, rumah itu nggak akan pernah padam. Mereka berdiri di bawah cahaya remang, di antara rak buku dan suara anak-anak yang masih tertawa di kejauhan. Dan di atas sana, 2 bintang yang sama terus bersinar, saksi perjalanan panjang seorang kakak yang menjadi ibu. Seorang gadis yang kehilangan segalanya tapi berhasil menyalakan dunia dengan cinta. Kadang, dari kehilangan terbesar, lahir cinta yang paling murni. Dan dari kesunyian terdalam, tumbuh cahaya yang tak pernah padam.